menyikapi masyarakat, pasti masyarakat menilai kebijakannya dianggapnya gagal. Dan Menteri Perdagangan pun mengakui kebijakannya gagal dalam menentukan harga eceran tertinggi. Ya kan, dia mengakui sendiri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, kembali lagi di Bincang-Bincang Harits. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan. Tentunya ini tidak hanya di lokal ya, tapi ini juga di nasional gitu ya. Ini diperbincangkan hingga detik ini pun ini masih sangat ramai. Nah, kita tentu akan berbincang langsung dengan pakar bincang publik yang tidak asing lagi. Kita di sini sudah bersama dengan Pak Dr. Harits. Halo Pak Dr. bagaimana kabarnya? Sama-sama Jay, baik Ya, alhamdulillah. Baik Pak Dr. ini hari ini kita masyarakat ya, Indonesia khususnya ya, sedang ada dalam polemik pembahasan terkait dengan minyak goreng. Mama ya, minyak goreng. Nah, yang menarik, saya mau langsung saja ini. Sepertinya ini juga menjadi sorotan banget ya oleh publik ya, terkait dengan Menteri Perdagangan yang kemudian merasa juga berat ya untuk menghadapi kondisi ini ya, seperti dengan statementnya melihat kondisi seperti ini yang mungkin juga menghadapi bisa kita katakan mafia yang kemudian lain mungkin. Nah, sebagai pakar bincang publik, Pak Dokter melihat seperti apa? Iya, betul. Terima kasih Vijay mendampingi di diskusi kita hari ini. Ya, di beberapa pekan ini memang ada beberapa teman-teman yang inbox kemudian bertanya terkait dengan konten terkait dengan minyak goreng gitu. Karena kita kan nggak pernah merasa beli minyak goreng dan ikut menggoreng juga, jadi masalah sih kalau biasanya istri atau ibu malam ya bingung. Nah, artinya akhirnya saya coba mendalami itu dulu dan merasakan di rumah sendiri. Nah, kemudian yang kita tahu semua bahwa di statement Menteri ketika rapat kerja sebelum rapat kerja dengan DPR ini terkait dengan langkahnya goreng dan sebagainya, ini menjadi sebuah statement yang luar biasa bahwa di beberapa media nasional maupun media lainnya menunjukkan bahwa Menteri merasa gagal menangani atau mengatasi terkait dengan kondisi ini terkait dengan mafia minyak goreng. Nah, melihat kondisi itu tentunya saya sebetulnya bukan melihat ada nyebutin mafia minyak goreng. Ini kita melihat ada kondisi ya, kalau berbicara bisnis ya kan, kita paling sederhana semua orang pasti udah tahu berbicara pada sampai kayak gimana permintaan dan penawaran rupanya seperti apa dan sebagainya. Sebelum itu saya berangkat begini, nggak lucu ketika negara dengan produsen sawit terbesar di dunia minyak gorengnya langka. Itu jadi nggak lucu kan? Dan nggak logis. Yang ada berarti berlimpah. Nah, saya menduganya sebetulnya produsen kita ini berlimpah. Nah, ingat supply and demand tadi, ketika berbicara melimpah, ya, maka harganya terus turun. Maka langkah selanjutnya yang harus diambil yaitu tadi, karena dianggapnya oleh Menteri Perdagangan ini sudah banyak barang, ya kan, sudah banyak dan sebagainya. Maka tujuan Pak Menteri sebetulnya sangat baik, yaitu apa? Membuat harga eceran tertinggi. Kalau tidak salah dibuat harga eceran tertinggi itu Rp14.000 per liter. Ya kalau tidak salah ya itu. Nah, sehingga apa? Di Indonesia itu tadi biasanya harganya sekian, tiba-tiba dibikin harga eceran tertinggi sekian. Kemudian di warung-warung retail, waralaba, kemudian di pasar-pasar, harga minyak goreng tiba-tiba langsung ada turun murah. Ada 12.000 per liter, 11.000, 10.000 ya. Bayangkan orang yang dapat diskon seperti ini, biasa mungkin dia beli harga di Jakarta 14.000, ya kan? Di harga 20.000, tiba-tiba harganya turun drastis. Wow, hampir setengah harga. Dimana memang udah kayak gitu nggak bisa dibendung. Akhirnya apa? Terjadilah dia bisa panik buying. Yang itu panik buying luar biasa kan kondisi COVID kemarin. Orang satu merek bir brand gitu kan, susu bir brand semua akhirnya jadi langka. Sampai kelapa muda langka. Beberapa tempat gitu. Harganya gimana? Biasa tadi saya pernah kita cerita kan, biasa kita Rp7.000 kelapa hijau paling mahal 10.000 jadi 25, 35.000. Saya bilang wah, kacau kan? Gila itu kan. Nah, hal ini terjadi juga pada minyak goreng tadi. Nah, yang akhirnya ketika tidak bisa dikendalikan tadi,
yang nggak bisa lain akhirnya semua orang beli karena dengan harga yang murah. Saya udah menduga ketika harga yang murah dari awal, saya udah bilang pasti bentar lagi akan jadi langka. Dan dugaan saya tepat pada saat itu. Cuma waktu itu saya tidak mau membahas dulu, takut disangkanya malah saya jadi bermain mafia kan? Iya, ini kan sudah tahu dulu nih, jangan mafia nih. Kita dapat kagak kan ya kan? Nah sehingga saya cuma hanya ngobrol itu di beberapa kawan-kawan. Saya bilang dan mungkin ya kita pernah cerita diskusi juga yang di luar itu saya bilang bentar lagi langka. Karena panik buying terjadi. Siklus itu gampang. Akhirnya ketika langka, ya kan? Apakah produsen tadi masih mau dia mengeluarkan minyak lagi dengan harga murah? Menurut dia gimana? Mau nggak dia ngeluarin lagi produksinya? Kalau secara diri mungkin tidak. Ya nggak mau, ditahan dong. Pasti. Ditaruh di gudang pun minyak nggak ngasih. Ya. Kan nggak jualan donat, nggak jualan makanan yang sekali goreng harus langsung habis. Sebelah. Nah, sebenarnya kan harus langsung gimana kan? Bakso langsung habis kan? Nah, karena minyak ini punya potensi yang sangat artinya tidak langsung basi, bisa ditaruh berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya produsen nggak ngerasa ini menjadi masalah. Nah, akhirnya menteri ya tadi ketika langka tidak bisa dikendalikan. Kenapa tidak bisa dikendalikan? Saya menyebutnya mafia. Tapi di sini kita ngomong dari hulu ke hilir. Produsen minyak kemasan di Indonesia yang ada merek ada Indofood, kemudian Indofood yang di Moli ya kan, ada Fortune, kemudian macam-macam minyak goreng merek itu merupakan semuanya dimiliki oleh pengelola Indonesia. 10 orang terkaya di Indonesia itu rata-rata bisnisnya terkait dengan minyak juga, minyak dalam kemasan. Nggak ada tuh yang orang kaya 10 orang kaya di Indonesia bisnisnya trading binomo kan? Udah pasti udah nggak ada itu. Bisnis real ya. Bisnis real. Nah mereka menguasai dari hulu ke hilir, dari hulu ke hilir mereka menguasai dari produsen, kemudian kemasan, mereka kuasai semua ke hilir sampai konsumen. Tapi yang paling penting di tengah-tengah apa itu? Distributornya dan distribusinya mereka juga yang menguasai. Pasar-pasar tradisional, retail, distributornya mereka yang kuasai. Jembatannya mereka kuasai. Jadi hulunya produsen yang dikuasai, hilir konsumen yang mereka kuasai, jembatannya mereka kuasai. Ini sebutnya bukan mafia, memang kartel, kartel minyak dan sebagainya. Nah sehingga ketika menteri bilang ini, ya bingung. Cara terbaiknya apa? Akhirnya harga eceran tertinggi ini dicabut kembali. Ajaknya muncul semua dunia, benar nggak? Tidak lama ya? Tidak lama. Oh, cuma hanya waktu 1 tahun, berarti sebetulnya memang sudah ada dan disimpan semuanya. Bohong kalau bilang tadi, saya berani katakan bohong. Kan produsen minyak itu dari sawit udah diproduksi, kalau misalnya sawit itu nggak ada dan sebagainya kan bohong orang. Produsen terbesar. Bisa tadi seperti awal dikatakan. Iya, bahkan beberapa pengusaha luar negeri pun Malaysia dan sebagainya itu punya kebun sawitnya kan di daerah Kalimantan dan sebagainya. Jadi bohong. Gitu kira-kira. Baik, karena ini menarik ya bahwa tadi pembahasannya dibahas memang ini menjadi tentu ya kalau kita bilang keresahan bersama tentu ya bersama ya. Itu tadi menjadi poin bahwa seperti itu ya berarti analisa dari Bapak sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita mungkin menanggapi secara umum ya sedikit ya karena memang setelah itu dicabut ya itu memang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan ya nomor 6 tahun 2022 ya tentang penetapan harga eceran kelapa sawit ya. Nah ini kan banyak yang terjadi di masyarakat, kemudian apa sih penanganan tertutup nih? Kalau tadi kan kita lihat juga secara sisi kebijakan juga ya. Kalau hari sekarang kita perlu bisa membahas lebih teknis mungkin di masyarakat nih. Kemudian menyikapinya seperti apa harusnya di masyarakat melihat fenomena ini? Iya. Nah, berarti kalau ke situ berarti arahnya berarti saya harus bisa dulu deh. Yang pertama itu kalau menyikapi masyarakat pasti masyarakat menilai kebijakannya dianggap gagal dan Menteri Perdagangan itu mengakui kebijakannya gagal dalam menentukan harga eceran tertinggi. Dia mengakui sendiri kan. Nah, karena awalnya dalam rapat kerja kita dengar bersama dan melihat bersama di televisi dan sebagainya dengan DPR RI Perdagangan, beliau bilang dengan harga eceran tertinggi dan menyesuaikan harga ini beliau mencoba keseimbangan antara rakyat ya kan dengan pengusaha dengan para petani. Jadi dia harus keseimbangan tiga hal. Tapi saya pikir sih keseimbangannya akan lebih condong berat ke pengusaha
mohon maaf ini kalau ini. Kenapa saya bilang rakyat itu pasti butuh yang murah. Tapi kalau murah katanya petaninya harganya murah. Petani sawit, ya kita tahu hari ini bukan petani tapi buruh sawit, karena yang punya kebun sawit itu bos-bos ponglo semua, bos-bos sawit semua. Buruh sawitnya mau produksinya banyak, ya kan? Artinya mau minyak itu di pasaran banyak atau enggak, dia tetap produksi dan digajinya tetap harian atau bulanan sesuai dengan harga gaji buruh. Nah, jadi tidak akan berpengaruh dengan langka atau tidaknya minyak goreng dengan gaji para petani buruh tani sawit tadi itu tidak akan banyak berpengaruh. Yang berpengaruh tadi tentunya para pengusaha pebisnis ini. Nah, kalau masyarakat tentunya ingin murah. Nggak ada masyarakat yang ingin mahal. Ada juga masyarakat yang mungkin yang pendapat nggak apa-apa mahal, yang penting ada barangnya. Ini juga nggak bagus juga, nggak bisa juga, karena nggak semuanya kemampuan ekonomi sama. Sehingga kemarin kebijakan pemerintah selanjutnya untuk mengatasi itu minyak curah dikeluarkan. Ya kita tahu minyak curah itu kan tidak terlalu sehat, ya kan? Kemudian jadi keresahan di masyarakat. Nah, itu jadi keresahan masyarakat lagi. Sehingga selanjutnya saya bisa menyikapinya. Apa yang harus dilakukan masyarakat terkait dengan hal seperti ini? Ini sama seperti yang lain-lain terkait dengan panik buying. Di masyarakat sebenarnya jangan panik buying. Yang kedua, harusnya kita masyarakat nih, mungkin nanti statementnya takut saya salah kaprah juga ya terkait dengan ada Ibu Mega gitu kan. Nah sebenarnya gini, saya tidak mendukung pernyataan beliau atau kontra dengan pernyataan beliau. Cuma saya bilang ini, minyak goreng kalau langka itu negara masih terus agak stabil sih, tetap stabil. Sebelum minyak goreng kemarin gula juga hampir langka, tetap stabil. Kenapa seperti itu stabil? Karena bukan makanan pokok, walaupun ini bahan pokok tapi bukan makanan pokok. Tapi kalau beras yang tidak ada, negaranya hancur. Karena kita tahu orang Indonesia kalau nggak ada beras apa? Walaupun gantinya ada jagung, terigu, gandum. Kadang masyarakat kita bilang kalau makan nasi belum makan. Iya. Nah tapi kalau minyak artinya bisa jadi tadi metode masaknya hari ini itu bisa dirubah. Karena saat ini kita terlalu terpaku dengan hal yang digoreng, padahal zaman orang tua kita dulu mundur lagi, banyak yang dibakar, kemudian di sayur, direbus dan sebagainya. Jarang sekali yang minyak. Nah, sehingga kesehatan pun, kenapa orang-orang tua dulu kesehatannya dia banyak usia sampai tua, gitu kan? Banyak umur dan sebagainya. Karena orang tuanya, bukan saya ngomong minyak goreng itu nggak ada, bukan. Tentunya yang masuk ke pabrik dan yang sudah dikemas itu juga udah uji lab dan sebagainya pasti. Tapi pertanyaan selanjutnya sikap masyarakat tentunya kalau sepakat masyarakat kemarin tidak berlebihan menggunakan minyak goreng, artinya tiap hari masaknya bukan goreng tapi dengan dibakar atau dengan direbus sayur mayur dan sebagainya, variasi dan sebagainya. Ini nggak ada jadi masalah juga. Jadi akhirnya terkena stabil mau nggak mau ketika supply demand supply-nya banyak, demand-nya nggak ada yang beli, stabil, akhirnya turun sendiri harganya, turun sendiri. Jadi padahal yang menyimpulkan bahwa sebenarnya fenomena ini lebih sendiri sebetulnya karena dari masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat sendiri, karena kemudian mereka itu pasti menciptakan pola itu gitu ya. Iya. Karena panik buying itu kemudian ya itu tadi ya. Fungsi marketing. Ya. Fungsi marketingnya begitu, cocok itu ya. Punya celah gitu ya. Kemudian pebisnis dan sebagainya. Apapun Indonesia itu panik buying, apapun, ya kan? Apapun. Misalnya contoh lagi, misalnya obat COVID. Coba kalau obat COVID udah bukan divaksin aja, bisa diedarkan dari apotek. Ada yang takut lagi dengan COVID? Nggak akan ada. Pasti mereka sakit biasa, beli obat itu aja. Misalnya pilek kita obat paru juga sembuh gitu kan, bener nggak? Kalau sekarang pilek sedikit ya, takut COVID gitu kan? Kayak panik itu tadi kembali lagi. Baik, jadi sehingga apapun yang disebut supply-nya sedikit dan demand-nya banyak, Hukum ekonomi ya. hukum ekonomi itu berlaku, ya sudah. Mainlah karakter bisnis di sini. Dan kita tahu para pengumum-pengumum ini yang 10 orang terbesar terkaya ini semuanya juga ada berapa orang yang sebagian ternyata ya bermain di mana? Di minyak kemasan ini. Nanti mungkin di slide ini bisa ditampilkan sama tim editing video, tim kreatif kita untuk ditampilkan pengumuman terkait apa aja tuh. Saya udah membuat rangkumannya, tinggal ditampilkan aja sama tim medianya nanti. Oke. Gitu kan Fred? Menarik ya. Jadi ya berdasarkan semua ya. Saya tadi juga mendapat tingginya ya karena memang sebenarnya kita tadi ya terkait dengan menyikapi sebetulnya perlu juga kita melihat ini juga secara luas dulu gitu ya, jangan langsung kita kemudian mendengar isu seperti ini
ikut-ikutan juga ya. Jadi rata efek gitu ya kan, langsung saja responnya secara cepat gitu ya, padahal masih banyak hal yang bisa dipertimbangkan ketika itu. Seperti tadi menyinggung sedikit ya, tokoh nasional kita yang kemudian hari ini juga ibu-ibu jadi agak berdebat sama ibu-ibu nih. Ibu Mega, ibu-ibu di Indonesia. Dengan statement beliau yang emang ibu-ibu kerjanya menggoreng saja seperti itu. Ini perlu menanggapi sedikit seperti apa kemudian. Karena itu cukup menarik, cukup dibahas juga ya di media sosial. Betul. Orang-orang sambil mungkin ngerupi dan sebagainya gitu. Saya juga yakin kalau ibu-ibu yang nonton video saya ini tadi ketika saya ngomong seperti itu diprotes juga kita juga. Gak pernah ngegoreng nanti kan masih gitu. Tapi kita harus akui itu. Iya, harus akui itu. Nah, yang dimaksud mungkin tokoh nasional kita oleh Ibu Mega sebetulnya maknanya bukan menjelekkan ibu-ibu, apalagi misalkan saya bingung menjelimet kok masa kayak gini harus ngegoreng. Mungkin maksud Ibu Mega dengan bahasa lebih halus yang tadi saya cerita juga. Ya kan, sebetulnya kalau tidak dengan pola menggoreng kita juga bisa tetap masak kok gitu loh, dengan cara dibakar ya kan dengan cara direbus dan sebagainya, kan hampir sama sebetulnya, bahkan lebih sehat dibanding menggoreng. Bisa dibuktikan loh itu. Banyak hal ya makanan yang bisa dialihkan lagi ya kan. Misalkan ikan bisa digoreng, tiba-tiba kalau dibakar kan sama aja gitu kan, sama aja matang-matangnya dan sama aja sehat-sehatnya juga gitu kan. Nah, inilah sebetulnya Ibu Mega maknanya bukan dalam tanda petik atau kutip dia mengeluh pada ibu yang menggoreng di makanan, bukan. Apalagi saya lihat ada berapa netizen ini yang berkomentar, ibu kan karena nggak pernah ngerasa ngegoreng, sampai itu juga nggak pernah ngegoreng karena di rumah tidak ada mamahnya goreng juga istri gitu kan, yang sering masak. Memang kondisi itu memang dipahami di dapur itu kondisi memang berbeda. Karena yang kondisi di dapur dia udah ngurus anak, harus masak juga dan sebagainya, ditambah mau masak mungkin minyaknya juga nggak ada di pasaran, mau beli mahal, kemudian misalnya nggak ada uangnya gitu mahal, kalau yang ada uangnya pas ada mau beli pun ya barangnya nggak ada, akhirnya mereka jadi emosi mau masak apa gitu kan. Kemudian pas mau beli semua bercampur aduk, kesel gitu kan. Nah wajar ketika akhirnya ibu-ibu dan sebagainya akhirnya kemudian lari ke situ. Sebetulnya pernyataan dari Ibu Mega tadi ya memang kalau orang Indonesia ini agak bukan agak susah ya, saya menyebutnya apa ya, ya memang harus hati-hati gitu ya, kita betul berkata, apalagi sekarang dunia digital dan teknologi agak risih memang kalau ngomong. Saya juga ini harus mencari kata-kata yang baik-baik, jadi takut ada yang tersinggung, apalagi masalah minyak goreng ini. Karena dipikir juga loh gitu. Iya, dengan dia. Tadi saya bahas kan terkait dengan minyak goreng langka nggak terlalu bermasalah karena ada penggantinya. Tapi kalau beras yang langka, negara kita hancur, ketahanan pangan kita hancur. Ya, kalau minyak kan alat memasaknya saja, instrumen lain untuk memasak. Tapi kalau beras itu merupakan bahan pokoknya yang mau dimasak. Sehingga kalau bisa ya jangan sampai beras yang langka. Makanya betul-betul pemerintah mengantisipasi itu dengan bulog dan sebagainya, atau persediaan beras ini lebih repot kalau beras langka, lebih repot. Karena pokok itu ya. Karena pokok dan bisa jadi chaos, negara bisa hancur, bisa demo bisa besar. Tapi kalau minyak nggak sampai demo kan kemarin lebih bawa kencengan nggak sampai kan? Kalau sampai kan lebih ini ya. Nah juga kan mereka juga bingung kali ya, emang harus ngegoreng kan bisa masuk dengan cara lain ini. Jadi kita menanggapi itu sebenarnya bisa saja juga itu jadi betul ya. Banyak hal yang bisa kita sikapi secara luas juga sebetulnya. Nah, semua sih ya. Responsifnya kita emang. Ya, karena emang bermanfaat juga kan. Iya. Karena ya tadi juga bisa. Kenapa enggak gitu ya? Iya, maknanya Bu Mega sih sebetulnya niatnya sama seperti hampir sama saya sampaikan sebetulnya kalau melihat dari sudut pandang lain ya. Saya bukan pro sama Bu Mega saya bukan partai PDIP kan, saya bukan partai. Tapi maknanya seperti ini, maksudnya ketika masyarakat serempak gitu ya udah ada goreng kita ngegoreng, nggak ada ya udah kita bakar atau merebus. Mau nggak mau suplainya banyak di lapangan di pasar, nggak ada yang beli, harganya akan turun nggak? Nah itu ini jadi kembali stabil lagi. Maksudnya ke situ. Kalau kita mulai luasnya luas. Bukan saya belain juga ada. Kita lihat sudut pandang yang baik. Ini membantu kita untuk melihat sudut pandang yang baiknya, maksudnya gitu. Oke, Pak Dokter, menarik sekali
Terima kasih atas diskusi yang sangat luar biasa. Saya pikir kita dalam bincang kali ini banyak hal yang bisa kita dapat ya, khususnya terkait menyikapi apa kondisi saat ini ya, karena memang ini menjadi permasalahan bersama juga di tengah kondisi ini. Mudah-mudahan juga cukup membantu teman-teman semua yang sedang menonton ya nanti YouTube ini. Dan terima kasih Pak Dokter sekali lagi itu yang bisa kita perbincangkan, diskusikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih rekan semua. Demikian saya cukupkan. Saya moderator juga undur diri dan Pak Dokter Haris. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.